Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang menemukan perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Ada yang tahu drama itu apa? Saya, Bu. Jadi menurut saya, drama itu adalah sebuah karya sastra yang dipentaskan atau ditampilkan di atas panggung dengan naskah drama yang sudah dituliskan. Baik, benar apa yang dikatakan oleh Yuma. Drama adalah sebuah karya sastra yang ditulis terlebih dahulu berupa naskah lalu dipentaskan di atas panggung. Lalu ciri-cirinya, ada yang mau bacain Ibu? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Disi. Ciri-ciri drama ada 3. Yang pertama, berupa dialog antar tokoh-tokoh. Yang kedua, disertai petunjuk teknis atau keterangan panggung seperti ekspresi dan gerak. Yang terakhir, fokus pada aksi dan konflik antar tokoh. Ya, baik. Jadi ciri-ciri dari drama ini, yang pertama berupa dialog antar tokoh. Karena drama di dalam naskah kita harus memasukkan dialog. Lalu dialog itu akan disampaikan oleh tokoh-tokoh yang akan berdialog dan mementaskannya di atas panggung. Lalu yang kedua, petunjuk teknis atau keterangan panggung. Ini sudah tertera dalam naskah yang kita buat nantinya untuk drama. Sudah mencakup ekspresi dan gerak. Jadi setiap tokoh-tokoh atau pemeran yang ingin mementaskan drama, mereka akan membaca naskah terlebih dahulu dan mereka akan meresapi bagaimana ekspresi dan gerak yang akan mereka tampilkan di atas panggung nantinya. Lalu yang terakhir, fokus pada aksi dan konflik antar tokoh. Nah, drama harus memasukkan aksi dan konflik di dalamnya seperti konflik bertengkar atau sedih dan lainnya. Lalu tujuan dari drama ini untuk ditampilkan di atas panggung atau media visual. Nah, karena ada media visual itulah kita dapat melihat, dapat menonton bagaimana drama itu ditampilkan di atas panggung. Nah, untuk contoh drama, siapa yang menonton drama? Saya. Kita nonton drama dulu. Setelah kita tonton dramanya, nanti kalian berikan makna dari drama itu, ceritanya tentang apa sih dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan kalian di realita. Jadi begitu ya. Oke, Bu. Dramanya tentang Suci yang suram. Kita mulai untuk menontonnya. Kita ambil 3 menit saja, jadi kalian bisa menonton sampai 3 menit, lalu dari 3 menit itu kalian simpulkan apa yang kalian dapat dalam video ini, video drama ini.
Oke, ceritanya sudah sangat menarik ya, dengan ada klimaksnya. Mungkin anak-anak sudah bisa menyimpulkan makna yang terkandung dalam drama ini. Baik, Eci, silakan Eci, bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya sudah pernah nonton drama ini. Apa ini? Drama ini mengisahkan sebuah keluarga yang tidak harmonis yang pertama, dan dengan seorang ayah dan kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Jadi sikap ibunya terhadap anaknya yang memaksa atas profesi anaknya di masa depan. Lalu seorang anak yang memiliki dua kepribadian ganda. Dua kepribadian ganda tersebut ditampilkan di awal adegan tadi, di mana ketika ada dua bayangan, itu adalah dua kepribadian ganda dari anak tersebut yang nantinya akan membuat sebuah keluarga ini mengalami sebuah tragedi yang sangat tragis dan menewaskan kedua orang tuanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Eci. Dari Eci sebenarnya sudah lengkap, tapi Ibu ingin mendengar makna dari anak-anak yang lain. Coba, siapa? Silakan. Cerita itu mengisahkan seorang anak yang mengalami depresi dengan kondisi kedua orang tuanya yang sama-sama tidak sejalan dengan ibunya. Yang ayahnya pemabuk, lalu ibunya memaksakan untuk kehendak cita-citanya anak tersebut. Lalu anak itu mengalami depresi dan bunuh. Oke, mari beri tepuk tangan. Depresi dan mimpi ya dijawab. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menjawab? Mungkin Ilma, silakan Ilma. Jadi menurut saya dan drama yang menampilkan memperlihatkan bahwasannya keluarga yang tidak harmonis antara ayah dan juga ibu yang selalu bertengkar itu dapat mengakibatkan seorang anak yang depresi, dan tidak hanya mungkin tadi diperlihatkan ayahnya itu hampir mirip fisik gitu ya. Nah, ketika kita lihat tidak hanya fisik saja sebenarnya, tapi juga sakit psikis yang bisa didapatkan oleh si anak. Gitu. Baik, mari beri tepuk tangan untuk Ilma. Dan Ilma tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi mental anak. Oke, yang terakhir, silakan. Adisti. Jadi yang saya tahu adalah dalam drama tersebut tentang konflik keluarga yang adanya harapan atau ekspektasi harapan keluarga yang tidak terpenuhi itu saja. Baik, mari beri tepuk tangan. Karena ceritanya sedih, kalian jadi kesedih ya. Iya, Bu. Tapi kalian sudah hebat. Dengan cerita ini kita bisa melihat realita di sekitar kita. Memang banyak yang mengalami hal seperti ini dari drama ini. Dan membuatnya pun dari drama ini kita bisa kaitkan lagi dengan pelajaran kita. Nah, kita dapat membuat drama dengan kehidupan nyata, dan kehidupan nyata itu bisa kita kaitkan dengan pengalaman kita. Jadi kita bisa membuat drama yang hebat dengan perasaan yang tersampaikan ke penonton. Nanti anak-anak mungkin bisa membuat naskah drama terlebih dahulu di rumah. Nah, dari contoh drama yang tadi sudah lengkap ya ciri-cirinya. Ada dialog, terus ada apa lagi? Ada aksi, dan tokoh-tokohnya pun ada. Lalu konfliknya juga terlihat jelas.
bernilai estetika atau tidaknya, lalu ritmenya. Walaupun dari ritme ini terpaku dengan puisi yang terikat oleh aturan, berbeda dengan puisi yang tidak terikat aturan. Mungkin hanya baitnya saja yang sama dari ritme antara puisi modern dan lama. Lalu makna simbolis. Dalam setiap puisi selalu ada makna yang terkandung di dalamnya. Lalu ciri-ciri, ada yang mau bacain ciri-cirinya? Baik, Eci, silakan. Ciri-ciri puisi yang pertama menggunakan baris dan bait, yang kedua penuh dengan majas dan bahasa kiasan, yang ketiga bersifat padat dan memiliki emosi mendalam, yang keempat terkadang berirama atau berima. Ya, untuk ciri-ciri sudah jelas. Puisi ada baris, ada bait, penuh dengan majas, penuh dengan bahasa kiasan, kadang bersifat padat dan memiliki emosi yang mendalam, dan ada iramanya. Lalu tujuannya adalah untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman secara estetik. Jadi anak-anak kalau buat puisi pasti kalian menyalurkan emosi yang ada dalam diri kalian untuk dijadikan tulisan-tulisan yang penuh dengan estetika bahasa. Nah, contoh puisi. Ada yang mau bacain puisi aku ini? Baik, Adisi, silakan dibaca puisinya. Aku ingin mencintaimu dengan sehat, dengan kata yang bersifat diucapkan, kayu pada api menjadi api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan pada bulan yang menjadikan pidana. Ya, mari beri tepuk tangan. Nah, sekarang kalian tidak tahu contoh puisi seperti ini sudah dibacakan juga oleh teman kalian. Sekarang ibu bagi dua kelompok, diskusi kecil, kalian membuat puisi tersendiri. Ilma dengan Japar, lalu Eci dengan Hadisi. Kalian bisa buat puisi ya, lalu nanti akan dibacakan. Puisinya bebas apa aja, tentang cinta-cintaan, tentang hewan atau tentang alam, bebas. Ibu beri waktu 3 menit. Ya. Sudah? Sudah, Bu.
dalamnya. Bagus ya. Selanjutnya kelompok Jaka dan Ilma, silakan dibacakan. Ya. Judulnya Di Mana Cinta Berlalu. Jika langit tak dapat tergapai, apalagi dia yang tak kunjung sampai. Jika manis dapat kurasa, maka dia dengan mudah dapat terpinta. Ah, rasanya sombong sekali diriku. Sungguh merana dan ini mengharap ia kembali, namun jauh dari hati. Silaturahmi yang kunjungi tak dapat membuktikan akan kepantasan diri. Kemana cinta harus berlalu? Jika ia dapat terpinta, namun mengapa tak dapat terasa? Hanya sebelah dan aku lemah. Apakah lupa adalah jalan agar bisa lari dari fakta? Bagus sekali. Ayo kita beri tepuk tangan. Puisi yang dibacakan oleh kelompok Jaka dan Ilma adalah puisi tentang cinta yang tak kunjung dapat. Kalau benar, Ya, Bu. Tentang perasaan seseorang. tentang seputus asa seorang tentang cinta yang tak kunjung datang. Bagus sekali. Mungkin anak-anak sudah paham tentang puisi ya. Bahasa kiasannya ada, gaya bahasanya ada. Dan kalian sudah bisa membedakan belum baris dan bait? Sudah, Ibu. Nah, coba Eci, bagaimana baris dan bait? Baris adalah baris merupakan salah satu bagian dari bait. Ya, Baris adalah pembentukan bait. ya, benar. Iya, jadi kalau bait adalah serangkaian atau susunan dari baris-baris yang membentuk satu bait. Benar. Benar. Beri tepuk tangan. Nah, ini baris nih. Dari aku sampai sederhana itu baris. Satu baris. Tapi dari aku sampai abu satu bait. Nah, gitu ya. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya prosa. Materi kita ada banyak anak-anak. Jadi kita harus semangat ya. Harus semangat. Ayo, coba siapa yang mau membacakan definisi prosa? Eci. Ayo, Eci. Prosa adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk narasi atau cerita. Ya. Lalu ciri-cirinya ada yang bacain lagi. Ibu. Silakan Hadisi. Ciri-cirinya ada yang pertama disusun dalam paragraf, yang kedua bahasa cenderung lugas dan tidak terikat, aturan ritme atau rima, yang terakhir berisi suatu kisah. Ya, benar. Jadi, prosa adalah karya sastra yang dalam bentuknya berupa narasi atau cerita sebuah kisah. Ada yang tahu nggak? Prosa itu contohnya seperti apa? Cerpen, Bu. Benar, cerpen. Ada lagi? Benar, novel. Novel dan cerpen itu adalah prosa. Dan tujuan dari prosa adalah untuk menceritakan sesuatu atau menjelaskan secara mendatar. Contohnya ini ada prosa novel Anak Dalam Perang. Ceritanya tentang anak dalam peperangan itu di masa penjajahan Belanda. Lalu ada cerpen. Ini contohnya kita ada kumpulan cerpen yaitu Seuntai Harapan. Di dalamnya banyak kisah, cerita pendek tentang harapan-harapan dengan judul-judul yang berbeda. Nah, dari materi kita yaitu drama, puisi, dan prosa. Apakah kalian semua sudah paham? Ayo. Coba kalian untuk mengulas kembali, apakah kalian sudah paham atau belum? Ibu mau tanya, apa itu drama? Saya, Bu. Ya, silakan.
pembelajaran kita, yaitu tentang menemukan perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Bagaimana refleksi akhir kalian tentang kaitan nyata, maknanya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalian bisa ringkas dari materi kita ini apa yang kalian dapat hari ini tentang perbedaan drama, puisi, dan prosa bisa dijelaskan kembali dan bisa dikaitkan bagaimana kesan hari ini, pembelajaran hari ini.